Dengan perasaan bahagia, aku segera mengemasi barang-barangku dan akan mengambil penerbangan sore ini juga. Sebenarnya jadwal kepulanganku besok pagi, tetapi aku merindukan Caca dan juga Nara. Banyak yang bilang aku kebelet pulang karena tidak bisa jauh-jauh dari istri baru. Ya, perkataan mereka ada benarnya, sebagai pengantin baru aku memang sedang dalam masa hangat-hangatnya. Aku merindukan senyuman yang selalu menyambutku kala aku pulang ke rumah. Selelah apapun hariku, aku berusaha untuk tidak memperlihatkan pada Nara dan Caca. Kedua gadis-gadis itu tak boleh merasakan beban yang bersarang di pundakku. Pekerjaan yang tidak ada habisnya, tetapi tetap harus kunikmati. Inilah risiko menjadi seorang dokter. Orang yang membutuhkan jasaku tak akan pernah berkurang. Menjadi suami bagi Anara memiliki kesulitan tersendiri. Aku berusaha untuk tidak membuatnya kembali teringat dengan masa lalu yang kutahu cukup membuatnya tak bahagia. Aku berusaha sekuat mungkin agar perasaan itu tak kembali terngiang. Meski orang tuaku ingin agar aku tetap berada di rumah yang sama dengan mereka, tetapi aku bersikeras untuk tinggal di rumah yang berbeda. Aku tahu Nara tak nyaman dengan itu, dan aku berusaha sekuat mungkin agar dia selalu bahagia bersamaku. Menjaga perasaan ibu sekaligus menjaga perasaan Nara adalah dua hal yang sangat sulit. Untung saja ibu bisa mengerti dengan kemauanku, meski ku tahu bahwa ia juga sedikit kecewa, tetapi ia paham karena pernah mengalami hal yang sama. Kehidupan pernikahan beliau juga pernah mengalami kendala, sehingga ibu juga memilih untuk berpisah dari mertua. Bukan karena tak suka mertua, tetapi agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Sebab semua orang paham, sebaik apapun hubungan antara mertua dan menantu, tetapi suatu saat akan timbul cekcok jika berada di bawah atap yang sama. Karena sejatinya, tak boleh ada dua ratu di dalam satu hunian. Aku tahu bahwa Nara bukanlah wanita yang tidak akan menyukai ibuku, tetapi benar katanya, ketika sudah menikah, pasangan harus tinggal di rumah terpisah. Hanya untuk menjaga keutuhan keluarga. Dengan gerakan cepat, terkesan buru-buru, aku turun dari taksi yang kutumpangi dari bandara. Aku sudah merindukan celotehan Caca, dan merindukan senyuman hangat Anara. Anara tak tahu bahwa aku akan pulang, sengaja aku tak memberitahukan hal ini padanya, hitung-hitung memberi kejutan. Ia sudah meminta dibelikan oleh-oleh, sambal dan almond crispy cheese kesukaannya. Sebelum aku mendorong gerbang, Tante Shirley yang menjadi tetanggaku menyapa dan memberitahukan hal konyol yang membuat napasku tak beraturan. Apa katanya, Nara dan Caca kecelakaan beberapa jam yang lalu, sebelum azan maghrib berkumandang. Mengapa Nara membawa Caca di jam krusial seperti itu? Harusnya anak-anak sudah berada di dalam rumah jika matahari sudah terbenam. Aku bahkan selalu menjaga Caca dengan ketat, meski sibuk sekalipun. Kebahagiaan yang tadinya terpatri, pupus menjadi emosi yang hampir meledak. Nara menabrak truk yang berhenti di pinggir jalan. Apa wanita itu tidak melihat truk yang sangat besar itu? Apa yang membuat perhatiannya teralihkan? Setelah Tante Shirley pergi, aku segera masuk ke rumah dengan perasaan yang campur aduk dan tak karuan. Aku tak mengetuk pintu, dan langsung masuk begitu saja. Kulihat Nara sedang duduk sendiri di ruang tamu dan ia tak menyadari kedatanganku. Kemana Caca? Apa lukanya parah, sehingga ia tak bisa bermain malam ini? Biasanya gadis kecil itu akan berlarian dan bermain dengan bonekanya sebelum tidur. Saat aku menutup pintu, Nara menoleh, ia terlihat terkejut lalu tak berselang lama tersenyum hangat. Senyuman yang tadinya kuharapkan, sebelum berita itu terdengar. Ia segera berdiri dan menghampiriku yang sudah memasang wajah kesal. Kukira kamu akan pulang besok. Ucapnya masih dengan senyuman yang tiba-tiba berubah. Ia terlihat terkejut lagi. Apa ia tak ingin memberitahuku tentang kejadian yang menimpanya tadi? Aku tak menggubris perkataannya. Ia segera masuk ke dapur dan tak lama membawa gelas berisi air. Kulihat langkahnya yang baik-baik saja. Ah, sepertinya dia baik-baik saja, mungkin Caca yang mengalami kesakitan. Kau dari mana tadi? Mengapa Tante Shirley mengatakan bahwa kalian kecelakaan? Tanyaku ingin segera mengetahui jawabannya. Kau bahkan membawa Caca, seharusnya kamu simpan dia sama ibu. Tak perlu membawa anakku berkumpul dengan temanmu. Suaraku meninggi, aku jelas emosi dibuat wanita ini. Kukira mereka akan menyambutku dengan kebahagiaan, tetapi ternyata aku salah. Ia terdiam lama, sampai aku semakin berang dibuatnya. Aku tidak tega melihat Caca yang merengek untuk ikut.
Dia menangis Yan. Ia membela diri. Aku mendengus lalu kembali menatapnya dengan tajam. Cih, sekarang kamu bahkan menuduh Caca. Apa karena dia anak kecil sehingga kau bisa mengkambing hitamkan dirinya? Tuduhku, kamu memang tak bisa diandalkan untuk menjaga anakku. Aku duduk di sofa lalu mengacak rambut, kesal, dan murka. Hari ini benar-benar melelahkan. Hanya aku yang berusaha keras untuk membuatnya bahagia, tetapi Nara bahkan tak becus menjaga Caca. Hanya 2 hari aku meninggalkan gadis kecil itu bersama Nara, tetapi gadis kecilku sudah terluka. Kau melukai anakku Nara, aku bahkan tak pernah membuatnya terluka sedikit pun, lalu kamu dengan seenaknya datang dan membuat anak itu terluka, lanjutku menatapnya nyalang. Ya, aku memang tak bisa diandalkan. Aku tahu dia anakmu, kamu tidak perlu mengulangnya berkali-kali Brian. Jangan membuatku seperti wanita yang tak becus merawat anakmu. Suara Nara bergetar, tetapi aku tak peduli. Ia hanya mengatakan kalimat omong kosong, hanya untuk membela diri. Anakmu baik-baik saja, dia tak tergores sedikit pun. Jangan terlalu membentak dengan keras, takut Caca bangun dari tidurnya. Aku tak mau jika ia menangis karena tidurnya yang terganggu. Caca memang sangat berarti bagimu, tetapi jangan terang-terangan menjelaskan akan posisiku di keluarga ini. Ada perasaan lega setelah mengetahui kondisi Caca. Setelah mengatakan kalimat tadi, Nara berdiri dan menunduk menatapku. Meski aku hanya ibu sambung, tetapi aku juga tak akan menyakiti Caca. Aku juga menyayangi anakmu. Kalimat tersebut mampu menusuk jantungku. Ia menekankan kalimat terakhir yang membuatku sedikit merasa bersalah. Apa kalimatku terlalu berlebihan? Apa aku telah menyakiti hati wanita itu? Akan tetapi, aku hanya kesal sebab dirinya membawa Caca naik motor, dan hal itu tak pernah kulakukan sebelumnya. Suara pintu yang tertutup dan dikunci mengalihkan fokusku. Nara masuk di kamar tamu dan menguncinya. Aku tersenyum kecut, menyadari bahwa wanita itu telah kesal padaku. Aku kembali memijit pelipis, berusaha untuk menenangkan diri. Lebih baik seperti ini, aku tak boleh mengganggu Nara. Ia juga akan kesal jika aku tiba-tiba mengetuk pintu dan meminta agar dia masuk ke kamar kami. Setelah kembali tersadar, aku segera beralih ke kamar Caca. Kubuka pelan pintu agar tak menimbulkan suara yang berderit. Aku duduk di samping kasur, menatap wajah damainya yang sedang tertidur. Kusibak selimut dan memperhatikan sekujur tubuh gadis itu. Tidak ada luka dan lebam sama sekali. Rasa bersalah itu kini menghantui. Sepertinya aku benar-benar telah menyakiti hati Nara. Padahal aku sendiri yang sudah berjanji agar tidak menyakiti gadis rapuh seperti dirinya. Setelah memastikan kondisi Caca yang baik-baik saja, aku beralih ke kamar tamu. Aku ingin mengetuk dan berbicara lagi pada Nara, tetapi niatku terhenti saat aku mendengar tangisan orang di dalam sana. Aku ingin meminta maaf, tetapi sepertinya waktu ini kurang tepat. Maaf karena aku sudah berkata kasar. Rasa rinduku yang menggebu-gebu tergantikan dengan emosi yang tiba-tiba merajai pikiranku. Getaran ponsel yang berada di saku celana, membuatku menjauh dari kamar tersebut, takut Nara akan mendengar dan justru merasa terganggu. Kulihat nama ibu yang terpampang di layar. Tumben ibu menghubungi di jam seperti ini. Ya halo bu, bagaimana keadaan Nara? Pertanyaan ibu jelas membuatku mengerutkan alis. Mengapa beliau tidak menanyakan keadaan cucunya terlebih dahulu? Dia baik-baik saja bu, jawabku yang ditanggapi dengan helaan napas dari seberang sana. Apa kau yakin? Kau sudah melihat semua luka yang ada di tubuhnya? Suara ibu semakin terdengar khawatir. Luka? Tidak bu, berarti dia tak memberitamu. Kata pamanmu, Nara kecelakaan, ia pikir truk yang berhenti tak akan membuka pintu, tetapi saat Nara mendekat, si sopir langsung membuka pintu, menyebabkan Nara menabraknya. Nara segera memeluk Caca, dan melompat ke aspal. Hening, aku tak tahu cerita aslinya. Bu Yuli tak memberitahuku tentang itu. Aku marah pada Nara, karena ia membawa Caca keluar dan menyebabkan anak itu juga ikut terjatuh, suaraku melemah. Kau bodoh Brian, anakmu baik-baik saja, Nara lah yang mendapatkan semua rasa sakitnya. Asal kamu tahu juga, Caca yang merengek ikut. Ia sudah menghubungi agar anakmu itu dititipkan karena ia ingin bertemu temannya, tetapi Caca yang histeris. Aku kembali tercenung. Aku salah. Aku merasa bersalah karena telah menodong Nara dengan perkataan yang sangat kasar. Seharusnya aku bertanya terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi.
Namun, aku langsung menodongnya dengan pertanyaan yang terkesan menuduh dan memojokkannya. Lihat keadaan menantuku. Ibu tak mau hatinya terluka. Ingat Brian, Nara sangat menyayangi Caca. Ia tak mungkin membuat anakmu terluka. Ibu akan berkunjung besok, dan ibu tak mau melihat raut wajah Nara yang bersedih. Aku menjauhkan ponsel, saat suara ibu meninggi. Ia sudah pasti kesal. Pantas saja, ia langsung menanyakan kondisi Nara, ternyata ibu tahu cerita sesungguhnya. Setelah ibu mematikan panggilan, aku segera kembali ke depan pintu kamar tamu. Sudah tak ada suara, berarti Nara sudah berhenti menangis. Aku mengetuk pintu, berniat ingin meminta maaf atas ucapanku tadi. Namun, tak ada pergerakan dalam sana. Apa Nara sudah tidur? Istriku tidur dalam keadaan sedih. Aku benar-benar bodoh.